Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Khairullah dari kelas 11 MIPA 7, ingin menyampaikan ceramah pendek tentang dampak kecanduan bermain game online di kalangan remaja ya. Hadirin yang saya hormati, puji syukur marilah selalu kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan ceramah di kesempatan kali ini. Langsung aja dimulai ya. Pada zaman yang modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi sangatlah cepat. Terlebih perkembangan yang terasa paling signifikan dan yang sekarang sedang panas-panasnya di pasaran adalah dari pasar telepon pintar atau yang kita sebut juga smartphone ya. Dikarenakan besarnya pasar telepon pintar ini, pengembang game atau developer game di telepon pintar juga semakin banyak mengeluarkan game-game online ini yang sangat menarik untuk dicoba dan kita mainkan. Tapi game-game online ini juga bisa membuat kita memainkannya hingga berjam-jam lamanya, bahkan sampai ada yang rela untuk bergadang demi sebuah event singkat atau suatu acara yang biasanya akan hilang setelah beberapa hari. Lanjut kita segala sesuatu ini di dunia ini kan memang memiliki dua sisi ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, bermain game ini pun juga tentu berlaku hal yang sama. Mungkin memang ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita bermain game ini. Namun di balik manfaatnya kita juga akan menemukan banyak dampak negatif yang dapat kita rasakan atau yang ditimbulkan oleh game online ini jika kita tidak pintar mengatur waktu dan prioritas di diri kita. Emangnya apa aja sih dampak negatif dari game online tersebut? Yang pertama, game online memang dapat menghibur diri kita dikala kita ingin menghabiskan waktu, misal menunggu seorang atau kita sudah tidak ada kerjaan yang harus kita lakukan lagi. Namun banyak orang justru melakukan hal yang sebaliknya dan memilih untuk bermain game sebagai pelarian dari tanggung jawab yang mereka punya saat itu. Tentu ini merupakan hal yang salah, karena kecanduan game ini malah merusak hidupnya sendiri. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar mengatur skala prioritas di hidup kita agar tidak kejadian hal yang seperti itu. Yang kedua, game online yang bersifat kompetitif, kan ada ya game online yang ada game online yang bisa kita mainkan untuk bersantai, dan juga ada game online yang kita mainkan ketika kita ingin melakukan pertandingan dengan orang lain gitu. Ya, game online yang bersifat kompetitif ini memang dapat meningkatkan jiwa bersaing kita untuk menjadi yang terbaik gitu. Tapi disitulah justru yang menjadi masalah, karena suatu pertandingan tidak bisa kita hentikan semau kita ya sebelum ada kemenangan yang diperoleh oleh salah satu tim gitu. Terkadang ada yang sangat ingin memenangkan pertandingan hingga mereka melupakan segalanya, seperti orang tua yang minta tolong atau apapun ketika ia diminta tolong, hal yang sangat bersifat darurat gitu. Tapi dirinya malah lebih memilih untuk memprioritaskan memenangkan pertandingan saat itu dia mainkan. Dan karena sebab itulah kita harus tahu sikon atau situasi dan kondisi, sekaligus kita bisa menerima dengan ikhlas jika kita diminta tolong untuk meninggalkan game tersebut untuk membantu orang yang minta tolong tersebut ya. Baik orang tua atau siapapun itulah, pokoknya kita harus belajar ikhlas. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita kan memang bisa mengenal lebih banyak orang dan juga berteman dari game-game itu ya, karena sekarang kan ada istilahnya teman virtual lah atau apalah. Nah, itu
memang itu benar adanya, tapi banyak juga komunitas game online yang mayoritas ini sudah tercemar pergaulan yang tidak sehat atau toksik ya. Mentalitas gamer inilah yang tidak sehat pada suatu komunitas yang dapat membuat kalian ikut-ikutan doang gitu, dan malah mengikuti hal-hal yang seharusnya nggak kalian lakukan gitu. Dengan begitu penting bagi kita untuk dapat mengatur prioritas, menjaga pergaulan kita, dan tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah untuk kita sendiri maupun untuk orang lain, eh, supaya kita nggak terkena dampak buruk dari game online tersebut ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk hadirin sekalian yang mendengarkan ceramah saya. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dapat dimaafkan di hati kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.